Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dengan kemarahan membuncah, Arya Buana bergerak cepat menuju rumahnya yang dulu, yang sekarang dijadikan markas siluman tengkorak putih dan Raja Racun pencabut nyawa. Apa yang akan terjadi di sana? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sedangkan siluman tengkorak putih yang begitu melihat sambaran Guci itu segera menundukkan kepalanya. Untunglah sambaran Guci itu lewat beberapa rambut di atas kepalanya. Malah pakaian dan selubung yang dikenakan siluman itu sampai berkibar begitu sambaran Guci itu menyambar tempat kosong. Suatu tanda kalau tenaga yang mengayunkan Guci itu sangat kuat. Tidak hanya itu saja yang dilakukan siluman tengkorak putih alias Gerda ini. Secepat ia mengelak, secepat itu pula balas menyerang dengan sodokan tangan bertubi-tubi pada ulu hati dan leher Arya. Arya Buana alias Dewa Arak buru-buru memiringkan kepalanya. Maka serangannya menuju lehernya mengenai tempat kosong. Sedangkan serangannya menuju ulu hati ditangkisnya dengan tangan kiri disertai ngerasul tenaga. Sebuah benturan keras terdengar. Akibatnya, tubuh siluman tengkorak putih terhuyung mundur 2 langkah, sedangkan tubuh Arya yang berada di udara terlempar ke udara. Namun dengan manis, tubuhnya melenting di udara. Kemudian laksana seekor kucing, kedua kakinya hinggap di tanah. Jurus ular terbang, teriak Dewa Arak kaget. Walau siluman tengkorak putih itu baru mengeluarkan beberapa gerakan, Arya langsung mengenalinya. Pandangan matamu, awas juga ya tikus kecil, ejek siluman tengkorak putih. Baru kali ini dalam adu tenaga ia sampai terdorong 2 langkah. Hal ini membuatnya penasaran bukan main. Tapi ingin ku tahu apakah kau pun mampu mengenali yang ini. Setelah berkata demikian, siluman tengkorak putih kembali menyerang Dewa Arak dengan sebuah tendangan lurus ke pusat. Kemudian langsung dilanjutkan tendangan menyamping ke arah leher. Begitu Arya menarik tubuhnya ke belakang. Tidak berhenti di situ, lalu disusul tendangan yang dilakukannya sambil memutar tubuh. Tendangan kilat! Desa Arya kaget. Itulah ilmu milik Ki Jering Langit yang diwariskan kepada Bomantara. Cepat-cepat dielakkan tendangan itu dengan jurus 8 langkah belalang. Tidak salah lagi, pasti kau Bomantara. Mendadak siluman tengkorak putih menghentikan gerakannya. Jahanam! Dari mana kau tahu nama itu, Memang sudah lama aku mencari-carimu manusia keparat, murid murtad. Pemuda berpakaian ungu ini balas membentak. Keparat. Setelah berkata demikian, diterjangnya Dewa Arak. Tetapi pemuda itu tak menjadi gugup. Cepat-cepat dielakkan serangan itu dan dibalasnya dengan serangan-serangan yang tak kalah dahsyat. Siluman tengkorak putih benar-benar telah mengamuk. Dikeluarkannya seluruh kemampuan yang dimiliki. Ilmu ular terbang warisan ular hitam, ilmu tendangan kilat warisan Ki Jering Langit, dan ilmu-ilmu racun yang diterima dari Raja Racun cabut nyawa. Dan ini baru untuk pertama kalinya dilakukannya. Tapi lawan yang dihadapi adalah Arya Buana,
pewaris tunggal dari seluruh ilmu ciptaan Ki Gering Langit yang terbaru. Maka, walaupun siluman tengkorak putih telah mengeluarkan segenap kemampuan, tetap saja pemuda ini mampu menghadapi, bahkan membalas dengan serangan-serangan yang tak kalah dahsyatnya. Kini Arya yang mengetahui kesaktian lawannya segera mengerahkan tenaga inti matahari yang disusul dengan jurus belalang mabuk dan akhirnya jurus 8 langkah belalang sehingga tubuhnya meliuk-liuk. Raja Racun Penyambut Nyawa menonton pertarungan antara dua orang sakti itu tanpa berkedip. Baru kali ini disaksikan pertarungan yang begitu dahsyatnya. Debu mengepul tinggi ke udara. Batu-batu besar dan kecil berterbangan tak tentu arah. Pohon-pohon besar dan kecil yang teranda angin pukul nyasar bertumbangan diiringi suara gaduh. Ketebum. Bukan hanya itu saja. Decit angin tajam yang berembus dan diiringi bau amis yang memualkan perut keluar dari setiap serangan siluman tengkorak putih. Tentu saja gerombolan penjahat terpaksa menjauhi tempat itu. Belum lagi akibat setiap gerakan Arya yang berjuluk Dewa Arak itu menyebarkan hawa panas menyengat, bahkan bisa menghanguskan kulit. Siluman tengkorak putih penasaran bukan main. Apalagi ketika menyadari serangan pukulan beracunnya tidak berarti sama sekali bagi pemuda itu. Dan memang tanpa diketahui Arya sendiri, pasangan ilmu belalang sakti dan tenaga dalam inti matahari membuatnya tidak terpengaruh segala macam racun. Hawa beracun sudah terusir sebelum mendekati tubuh Arya. Hawa panas yang keluar dari tubuh pemuda itu telah menangkal hawa beracun yang datang menyerbu ke arahnya. 50 jurus telah cepat terlewat, tapi tidak nampak ada tanda-tanda siapa yang akan terdesak dan siapa yang akan mendesak. Kepandaian mereka berdua sepertinya berimbang. Raja Racun Pencabut Nyawa yang menonton pertarungan itu menjadi tidak sabar sehingga segera mendekati pertarungan. Sudah bulat tekadnya untuk membantu Gerda alias siluman tengkorak putih menghadapi Dewa Arak yang sakti itu. Tetapi baru juga bergerak mendekati, dengan suara bentakan keras disusul berkelebat 3 sosok tubuh yang kemudian menghadang di depannya. Ya! Dua orang laki-laki yang berumur 30-an dan seorang gadis yang berusia sekitar 19 tahun yang berpakaian serba hijau. Wajahnya cantik manis, apalagi dihiasi tai lalat di pipinya. Inilah Ningrum, putri Raja Pisau Terbang. Sedangkan dua laki-laki itu adalah Satria dan Mega. Raja Racun Pencabut Nyawa menatap 3 sosok tubuh di depannya dengan pandangan mata meremehkan. Ia hanya melihat dengan ekor mata, walaupun dua laki-laki itu sudah bersiap-siap sambil menghunus pedang. Sedangkan gadis itu juga nampak sudah menggenggam sebilah pisau berwarna putih mengkilat pada kedua tangannya. Raja Racun, kini saatnya kekejianmu harus ditebus dengan nyawamu, teriak Satria keras. Bersamaan dengan itu, pedang di tangannya cepat meluncur lurus ke arah pusar Raja Racun Pencabut Nyawa. Hiya! Mega yang tahu pasti betapa lihainya si Raja Racun ini dan sadar kalau kakak seperguruannya ini bukan lawan iblis itu, segera membantu Satria. Pedang di tangannya melesat cepat membabat leher. Ningrum pun tidak mau ketinggalan. Gadis perkasa ini segera ikut ambil bagian. Sepasang pisau terbang di tangannya berkelebat mencari sasaran di berbagai bagian tubuh lawan. Kini Raja Racun Pencabut Nyawa tidak bisa main-main lagi. Apalagi setelah terbukti kalau 3 lawannya ini mampu saling membantu. Dia lalu mengerahkan seluruh kemampuannya. Baru beberapa jurus bertarung, tiba-tiba terdengar suara riuh disusul munculnya puluhan orang rimba pesilatan golongan putih. Ya, ya, serbu! Inilah orang-orang yang berhasil dikumpulkan Satria dan Mega. Karuan saja melihat serbuan ini, anak buah siluman tengkorak putih yang sejak tadi menonton pertarungan dahsyat itu bubar. Mereka segera menyambut serbuan tamu-tamu yang tak diundang itu. Maka kini terjadilah 3 kelompok pertempuran. Di antara pertarungan itu yang paling ramai dan menegangkan adalah pertarungan antara Arya Buana alias Dewa Arak melawan siluman tengkorak putih.
Mereka berdualah yang menjadi penentu kemenangan dua golongan yang saling bertarung itu. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan dahsyat ini? Di antara pertarungan itu, yang paling ramai dan menegangkan adalah pertarungan antara Arya Buana alias Dewa Arak melawan siluman Tengkorak Putih. Mereka berdualah yang menjadi penentu kemenangan dua golongan yang saling bertarung itu. Berbeda dengan pertarungan siluman Tengkorak Putih yang berimbang, pertarungan Raja Racun Pecabut Nyawa melawan Satria Mega dan Ningrum berjalan berat sebelah. Memang, bila diperhitungkan kepandaian Satria dan Mega masih terlalu jauh untuk menghadapi Raja Racun itu. Di antara mereka bertiga, Ningrumlah yang memiliki kepandaian paling tinggi. Maka gadis itulah yang mendapat tekanan dari Lindu alias Raja Racun Pecabut Nyawa. Raja Racun yang cerdik tahu kalau gadis putri si Raja Pisau Terbang ini bisa dirubuhkan, maka rubuh pula lah semuanya. Itu saja akibatnya terasa sekali bagi Ningrum. Memang gadis ini masih kalah segala-galanya dibanding lawannya. Kalah tenaga, kelincahan, juga pengalaman. Gadis putri Raja Pisau Terbang ini pun segera terdesak. Sepasang pisau terbangnya di tangannya kini hanya dapat digunakan untuk melindungi dirinya. Raja Racun Pecabut Nyawa yang tidak ingin berlama-lama dalam pertarungan ini, apalagi setelah sekian lama lawannya tidak juga dapat dirubuhkan, segera mengeluarkan pukulan beracun. Sudah dapat dipastikan kalau tak lama kemudian tiga orang muda itu akan rubuh di tangan Raja Racun ini. Kalau saja, keji sekali kau Raja Racun, menghadapi anak-anak muda pun masih bermain racun. Berbareng dengan suara teguran itu, muncullah sesosok tubuh tinggi kurus dan berkulit hitam. Kumis dan jenggot yang telah memutih menghias wajahnya. Yang luar biasa adalah sepasang matanya. Begitu tajam, mencorong, dan bersinar kehijauan seperti mata seekor kucing dalam gelap. Begitu datang, kakek ini segera menggerakkan kedua tangannya menghalau serangan-serangan beracun Raja Racun itu. Gerakan tangannya begitu cepat dan tiba-tiba seperti gerak seekor ular yang menyambar mangsa. "Hah, kau!" teriak Raja Racun Pecabut Nyawa tertahan. Kegugupan tergambar jelas pada wajahnya. Untuk beberapa saat waspadanya mengendur. Kesempatan ini tak disia-siakan Satria. Dengan kecepatan kilat, pedangnya menyambar ke arah perut Raja Racun ini. Raja Racun Penyambut Nyawa memengkik tertahan. Darah langsung muncrat dari perut yang tertembus pedang hingga ke punggung itu. Raja Racun Penyambut Nyawa meraung keras. Tangannya pun bergerak mengancam Satria, sehingga pemuda itu kelihatan gugup. Untungnya, kakek penolong itu bertindak cepat dan menangkis serangan itu. Plak! Tubuh Raja Racun Penyambut Nyawa terhuyung ke belakang. Dan saat itu hampir berbarengan, Ningrum dan Mega melancarkan serangannya. Dua pisau terbang dan satu pedang itu telak sekali menghujam tubuh Raja Racun. Laki-laki yang bernama asli Lindu itu berteriak ngeri. Tanpa ampun lagi, tubuhnya ambruk ke tanah. Napasnya megap-megap. Arya. Lili terdengar suara iblis itu. Satria yang melihat iblis itu belum tewas segera menyusuli dengan sebuah tusukan ke arah jantung. Tetapi sebelum pedang itu mengenai sasaran, segundukan angin keras mendorongnya hingga terjengkang. Cepat pemuda ini bersalto di udara beberapa kali untuk mematahkan daya dorong itu hingga peringan di tanah. "Tahan dulu pedangmu anak muda. Nampaknya ia ingin mengatakan sesuatu," kata kakek yang telah menolongnya tadi. Taulah pemuda itu kini, rupanya angin keras tadi berasal dari kakek ini.
Setelah berkata demikian, kakek itu menghampiri Raja Racun pencabut nyawa yang tergolek tak berdaya. Ada yang ingin kau katakan untuk Arya, Raja Racun? Cepatlah katakan, biar aku yang akan menyampaikannya, ujar kakek itu ramah. Bibir Raja Racun pencabut nyawa bergerak-gerak pelan. Terpaksa, kakek itu mendekatkan telinganya ke mulut Raja Racun beberapa saat lamanya. Kakek itu baru menjauhkan kepalanya setelah tidak terdengar lagi suara dari mulut Raja Racun pencabut nyawa. Dia kini telah tewas. Sementara itu, pertarungan antara Arya Buana melawan siluman tengkorak putih telah berlangsung hampir 150 jurus. Perlahan namun pasti, Dewa Arak yang mengerahkan jurus 8 langkah belalang dan jurus belalang mabuk yang dialiri pengerahan tenaga dalam inti matahari mulai dapat menguasai keadaan. Sampailah pada suatu saat, siluman tengkorak putih yang sudah putus asa langsung menyerang Dewa Arak tanpa mempedulikan pertahanan lagi. Jari-jari kedua tangannya yang membentuk patuk ula bertubi-tubi menyerang pelipis dan ubun-ubun Arya. Arya Buana kaget sekali, disadari kalau lawannya ini berniat mengadu nyawa. Rasanya tidak mungkin lagi mengelakkan serangan itu kalau masih ingin selamat. Dewa Arak itu tahu kalau mengelakkan serangan, sepasang kaki siluman tengkorak putih akan bertubi-tubi mengancamnya dengan jurus tendangan kilat. Dan hal ini akan lebih membahayakan dirinya. Maka pemuda ini memutuskan untuk menangkis walaupun posisinya saat itu tidak memungkinkan. Arya mengangkat tangan kirinya menjaga kedua serangan yang mengancam ubun-ubun dan pelipisnya itu. Berbarengan dengan itu, kunci di tangan kanannya menggedor dada siluman tengkorak putih yang terbuka lebar. Plak! Arya terhuyung satu langkah. Mulutnya menyeringai menahan rasa sakit yang mendera tangan kiri. Serangannya menuju ubun-ubunnya memang dapat ditangkis dengan jari-jari tangan. Akan tetapi, serangannya mengancam pelipis terpaksa dihadang dengan pangkal lengan. Dan akibatnya, sesaat lamanya dirasakan tangan itu bagaikan lumpuh. Tetapi, meskipun demikian, keadaan yang diterima Arya masih lebih ringan ketimbang yang diterima siluman tengkorak putih. Tubuh siluman itu terjengkang ketika guci Dewa Arak menghantam keras dadanya. Bagian bawah selubungnya yang berwarna putih nampak kini memerah. Siluman itu telah menyemburkan darah dari mulutnya. Arya yang tahu betapa berbahayanya siluman tengkorak putih itu tidak lagi memberi kesempatan. Cepat tubuhnya melesat menyusul tubuh siluman itu. Arya melempar gucinya ke udara dan kini dengan tangan kosong dihajarnya dada siluman itu. Siluman tengkorak putih mengeluh tertahan. Jelas terdengar suara gemeretak dari tulang-tulang dada yang berpatahan. Tetapi Arya tidak berhenti sampai di situ saja. Cepat-cepat, tangan kanannya menangkap guci yang kini meluncur turun. Dan secepat guci itu tertangkap, secepat itu pula diayunkan ke arah kepala siluman tengkorak putih. Prak! Terdengar suara berderak keras ketika guci itu menghantam sasaran. Serangan Arya Buana alias Dewa Arak ini sangat mematikan. Namun, apakah berhasil menewaskan siluman tengkorak putih? Dan secepat guci itu tertangkap, secepat itu pula diayunkan ke arah kepala siluman tengkorak putih. Terdengar suara berderak keras ketika guci itu menghantam sasaran. Kontan tubuh siluman itu rubuh ke tanah. Tanpa dapat bangkit lagi, dia tergeletak tak bergerak-gerak, mati. Arya segera menghampiri tubuh siluman itu. Dicopotnya selubung yang selama ini menutupi wajah aslinya. Namun, seraut wajah kurus berkumis jarang-jarang. Usianya sekitar 35 tahun.
Ada sebuah tompel pada pipi sebelah kiri. Bomantara. Si Dewara begitu melihat ciri-ciri siluman itu. Benar, dia Bomantara alias Gerda, sambut sebuah suara. Arya menoleh ke sebelahnya dengan perasaan kaget. Suara itu amat dikenalnya. Nampak olehnya seorang kakek bertubuh tinggi kurus, berkulit hitam, berkumis, dan berjenggot putih. Sorot matanya nampak mencorong kehijauan. Beberapa saat lamanya Arya terdiam. Diamat-amati kakek ini penuh perhatian. Rasa-rasanya dikenal betul suara dan potongan kakek ini. Tapi tidak mengenaliku lagi, Arya. Setelah berkata demikian, kakek itu mencopot kumis dan jenggotnya. Kini yakinlah Arya siapa kakek ini. Kakek ular hitam, serunya gembira. Si kakek yang ternyata memang ular hitam itu tertawa bergelak. Dipeluknya Arya penuh rasa kasih sayang. Bagaimana kakek bisa sampai di sini? Tanya Arya gembira. Nanti ku ceritakan. Sekarang supaya kau tidak bingung, perlu kujelaskan mengenai siluman tengkorak putih ini. Dia oleh orang-orang pesilatan dikenal bernama asli Gerda. Aku sendiri baru mengetahuinya sewaktu melihat kau bertarung dengannya. Nama aslinya memang Gerda. Dia murid Raja Racun Pencabut Nyawa. Padaku, dia memakai nama palsu sebagai Bomantara. Jadi murid murtad itu telah sekaligus menjadi 3 tokoh. Gerda, Bomantara, dan siluman tengkorak putih. Untung saja waktu Bomantara masih menjadi muridku, aku tak pernah menceritakan kalau kitab-kitab ilmu milik Ki Gering Langit seluruhnya ada padaku. Kalau tidak, desa ular hitam seperti untuk dirinya sendiri. Arya manggut-manggut. Lalu, kenapa kakek sampai berada di sini? Dan mengapa pula harus menyamar? Ular hitam tersenyum. Sewaktu kau pergi, aku mendengar kekacauan di dunia pesilatan dengan munculnya siluman tengkorak putih. Kudengar juga dia telah langsung merajai kaum sesat. Dugaanku, siluman itu pasti Bomantara. Dan jika benar, kau akan berhadapan dengan banyak lawan. Bomantara, Raja Racun Pencabut Nyawa, dan juga Bargola. Maka aku putuskan untuk menyusulmu. Ya, siapa tahu kau butuh bantuan. Paling tidak aku dapat mencegah Bargola membantu Bomantara. Dalam perjalanan aku bertemu Raja Pisau Terbang. Dan ketika melihatku, dia langsung saja memohon agar aku mewakilinya membantu putrinya yang ingin menyerbu markas siluman tengkorak putih. Karena telah menduga bahwa siluman itu adalah Bomantara, aku terpaksa menyamar agar tidak membuatnya terkejut. Arya mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda telah mengerti. Tak lama kemudian, ular hitam memberitahukan pesan mendiang Raja Racun Pencabut Nyawa kepada pemuda itu. Hah? Dewa Arak tersentak kaget. Baru pemuda itu teringat pada pamannya. Bergegas, ia berlari menghampiri mayat Raja Racun. Ada tersirat penyesalan yang mendalam pada wajah pemuda itu. Biar bagaimanapun juga, orang itu adalah pamannya sendiri. Arya berjongkok di depan mayat Raja Racun itu. Dipandanginya sosok yang telah kaku itu dengan perasaan sedih. Bagaimanapun jahatnya pamannya itu, tapi di saat-saat terakhir telah tumbuh kasih sayang kepada keponakannya. Ya, di saat menjelang ajar, Raja Racun Pencabut Nyawa telah memberitahukan bahwa Ibu Arya Buana berada di perguruan Mawar Merah. Tanpa ragu-ragu lagi, Arya pun mengulurkan tangan dan memondong tubuh pamannya itu. Perlahan-lahan ia bergerak bangkit dan berjalan meninggalkan tempat itu. Seiring tewasnya siluman tengkorak putih, pertarungan langsung berhenti. Para anak buah siluman itu sadar bahwa tidak ada gunanya melawan lagi.
Maka mereka segera melarikan diri. Yang tidak sempat melarikan diri segera menyerah untuk mencari selamat. Sejak Arya berhasil merubuhkan siluman tengkorak putih, pandangan mata Ningrum tidak lepas-lepasnya menatap wajah pemuda berambut putih keperakan itu. Jantungnya berdetak aneh. Duduk. Berkali-kali ia mencuri-curi pandang. Ia baru mengalihkan perhatian ketika Satria memanggilnya. Ningrum. Dan sewaktu menoleh lagi ke arah Dewa Arak dan ular hitam berada, keduanya telah lenyap. Betapapun Ningrum mengedarkan pandangannya, tetap saja tidak terlihat pemuda berpakaian ungu itu lagi. Mencari siapa Ningrum? Tanya Satria heran melihat gadis itu celingukan ke sana kemari. Orang yang mengalahkan siluman tengkorak putih, saut gadis itu gugup. Oh, Arya Buana, si Dewa Arak yang kuceritakan padamu, ingat? Oh, Ningrum manggut-manggut. Lalu, kemana dia sekarang? Satria cengukan sebentar. Dia sudah pergi, Ningrum. Pergi? Tanya Ningrum. Ada nada kekecewaan dalam suaranya. Dengan mulai dilangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu. Terasa seperti ada sesuatu yang hilang dari hatinya. Seiring perginya pemuda gagah bernama Arya Buana yang dijuluki Dewa Arak. Sementara itu, di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, seorang pemuda berwajah jantan dan berambut putih keperakan perlahan-lahan meninggalkan sebuah gundukan tanah merah yang masih baru. Jelas, pemuda itu adalah si Dewa Arak. Kini dengan langkah pasti, pemuda berpakaian ungu itu melanjutkan perjalanannya. Banyak tugas yang menantinya sebagai seorang pendekar. Terlebih, dia masih harus mencari ibunya di perguruan Mawar Merah. Selesai. Terima kasih telah menonton video Dewa Arak dengan judul Pedang Bintang. Nantikan episode Dewa Arak selanjutnya dengan judul Dewi Penyebar Maut. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.